izin operasional ya. Jadi ibu ini diterangkan ini wajib ya. Jadi tahun ini kan nanti mungkin kemarin Bapak dan Ibu familiar ya, ada lembaga yang katanya ikut akreditasi wajib sampel acak ya. Nah itu adalah salah satu strategi karena memang tahun ini pemerintah menetapkan tahun evaluasi ya. Jadi lembaga-lembaga yang belum akreditasi terus nggak pernah mau mengajukan ya, ujung-ujungnya kesaring juga dengan sampel acak itu gitu. Jadi mumpung Bapak dan Ibu datang ke sini dengan ikhlas hati, sukarela, maka menjalaninya akan lebih ringan Bapak dan Ibu ya. Karena seringkali yang jadi halangan itu bukan gunung besar di depan, tapi kerikil kecil di sepatu. Ya, rasanya nggak nyaman, jadi akhirnya nggak nyaman terus ya. Nah itu, kalau Bapak dan Ibu datang ke sini dengan sukarela, apalagi ikut kegiatan sosialisasi akreditasi, insya Allah akan tersosialisasi. Sebenarnya akreditasi itu nggak semenyeramkan itu kok. Akreditasi itu yang berat apanya? Rumornya, katanya begini gitu ya. Itu yang beratnya sebenarnya. Kalau dijalani enggak kok. Apalagi itu akan menjadi pembiasaan di lembaga, itu keren banget ya. Nah ini di peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 junto peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan ya, apa memantau pencapaian standar nasional pendidikan melalui pelaksanaan akreditasi yang memberikan umpan balik kepada satuan pendidikan dan pemerintah daerah terhadap hasil pemantauan ya, mendorong pemenuhan standar nasional pendidikan. Jadi kalau sudah tahu nih ada yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipertahankan, gitu. Jadi akan lebih oke. Jadi kita tuh mau melangkah itu tahu tujuannya. Jadi gitu malah lebih enak Bapak dan Ibu untuk apa mengelola lembaga. Kemudian kita buat program ini saja, program itu saja. Karena akreditasi itu sebenarnya yang berperan banyak itu adalah optimalisasi. Ya, Bapak dan Ibu mau pakai sepeda motor, apakah wajib punya sepeda motor sendiri? Enggak juga ya. Ada syarat-syaratnya. Kalau mau aman, salah satunya misalnya bawa STNK-nya ya, bawa BPKB tinggal di rumah aja, nggak usah dibawa. Oke. Ya, kemudian ini data akreditasi dapat menjadi referensi dalam pengembangan standar nasional pendidikan. Jadi jangan salah ya, Bapak dan Ibu juga dengan melakukan akreditasi itu juga berkontribusi ya, menyumbang data sebagai referensi dalam pengembangan standar nasional pendidikan. Kemudian hasil akreditasi menjadi umpan balik bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Itu tadi. Jadi kita sama-sama maju ya. Karena ini tahun evaluasi, makanya kami juga diberikan kuota yang lebih luas. Dengan harapan apa? Setiap ketika ada lembaga yang masuk ya memenuhi kuota, itu gambaran tentang penjaminan mutu pendidikan itu akan lebih terlihat lagi di Kabupaten Subang khususnya, kemudian di Provinsi Jawa Barat dan di nasional. Ya, ini adalah umpan balik hasil akreditasi. Ini biasanya terlampir di sertifikat akreditasi. Kalau sudah diakreditasi, ini ada penjelasan hasil akreditasi berisi catatan, temuan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti satuan dalam meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Jadi rekomendasinya biasanya lebih nyata berdasarkan dari hasil penilaian yang dilakukan. Kemudian perlu memastikan satuan pendidikan dan pemerintah daerah telah menindaklanjuti umpan balik hasil akreditasi, karena memang hasilnya harus didiskusikan ya dengan pemilik atau pengawas ya, bagaimana kita mau maju lagi gitu ya untuk sesuai dengan penjelasan hasil akreditasi ini. Ya, tadi juga sudah dipaparkan juga sama Pak Kabid, makanya saya bilang Pak Kabidnya luar biasa, hatam sekali dengan akreditasi ya.